Oke, lanjut lagi ya. Ini masih lanjutan kisi-kisi yang SKB tahun 2021-nya, ini untuk yang part yang kedua. Oke, untuk kali ini yang akan kita bahas itu kisi-kisinya yaitu tentang jabatan apoteker, bidan, dokter, rekam medis, pamong belajar, guru, dan dosen. Oke, kita lihat satu-satu ya. Jadi yang pertama, untuk apoteker, untuk ahli pertamanya, ini teman-teman semuanya bisa belajar dari Permen-Pan RB nomor 140 garing Cap garing M-Pan garing 11 tahun 2003. Oke. Di sini untuk soalnya nanti ini dibagi ada untuk kemampuan umum sama kemampuan khususnya. Jadi untuk kemampuan umumnya teman-teman persiapin semuanya yaitu bagaimana penyiapan rencana kerja kefarmasian gitu. Sedangkan untuk kemampuan khusus yaitu pengelolaan pembekalan farmasi, bagaimana pelayanan farmasi klinik, farmasi khusus, terus pengabdian kepada masyarakat, dan juga pelayanan kefarmasian di tempat yang berisiko tinggi atau rawan, dan juga menjadi saksi penghapusan pembekalan farmasi atau dokumentasinya, gitu ya. Jadi untuk apoteker persiapkan untuk materinya ini yaitu dengan belajar dari Permen-Pan RB ya. Oke, lanjut lagi untuk yang asisten apotekernya. Ini untuk yang tenaga terampilnya ya, juga masih sama. Ini juga diatur oleh Permen-Pan per garing 08 garing M-Pan garing 4 nomor 28. Oke, ini juga dibagi dua, yaitu ada kemampuan umum sama kemampuan khususnya. Kalau untuk kemampuan umumnya, teman-teman semuanya pelajari tentang bagaimana penggolongan obat, baru fungsi alat kesehatan dan PKRT-nya bagaimana terus harga jual apoteknya, pengiriman obatnya bagaimana juga, timbangan bahan baku, dasar-dasar kesehatan dan kefarmasian, oke, dan juga jenis imunisasi nih dan obatnya bagaimana. Sedangkan untuk kemampuan khususnya, teman-teman nih pelajarin ini ya, pelayanan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, distribusi, serta evaluasinya. Gitu ya. Jadi belajar dari Permen-Pan yang sudah ada, kayak gitu. Oke, lanjut lagi untuk asisten penata anestesi. Ini untuk yang terampilnya juga dibagi yaitu ada kemampuan umum dan kemampuan khususnya. Yaitu ini diatur dari Permen-Pan RB nomor 10 tahun 2017 ya. Oke, kalau untuk kemampuan umumnya yaitu tentang berperilaku profesional itu gimana? Terus komunikasi efektif dan juga pengembangan diri dan profesionalisme. Sedangkan kalau untuk kemampuan khususnya itu terdiri dari yang pertama adalah untuk asuhan keperawatan intra anestesi, terus asuhan keperawatan pasca anestesi dan tindakan anestesinya bagaimana. Terus anestesi, ini asuhan kepenataan pra anestesi, terus dalam keadaan gawat darurat kayak gitu ya, tata laksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi lainnya gitu. Jadi teman-teman pelajari lagi yang Permen-Pan nomor 10 tahun 2017 ya. Oke, selanjutnya untuk jabatan bidan nih. Ini untuk bidan yang terampil ya. Diatur oleh Permen-Pan nomor 36 tahun 2019. Jadi persiapkan dari Permen-Pan RB yang ini ya. Di sini kemampuan umumnya itu yaitu tentang penerapan asuhan kebidanan, bagaimana kompetensi dan peranan bidan, dan juga aspek hukum kebidanan itu bagaimana. Jadi kalau dimaksud dengan aspek hukum di sini, itu nanti ada peraturan-peraturan yang mengaturnya, baik itu mungkin ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan juga Permen-Pan yang lainnya itu juga dipelajari gitu. Sedangkan untuk kemampuan khususnya yaitu kita pelajari tentang pelayanan nih, berbagai jenis pelayanan yaitu untuk pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, terus kesehatan reproduksi perempuan, juga KB, dan kebidanan komunitas, dan juga pelaksanaan program dalam pemerintahan gitu ya. Ini untuk bidan terampil. Oke. Sedangkan untuk dokter ya. Ini untuk dokter ahli pertama juga ada Permen-Pannya. Jadi khusus yang ambil jabatan untuk kedokteran ahli pertama nanti belajarnya dari Permen-Pan RB nomor 139 garing Cap garing MP
PAN garing 11 garing 2003. Oke, ini lumayan banyak ya kalau untuk dokter, tapi sih ini sangat membantu karena dia terperinci. Jadi supaya lebih banyak lagi prepare yang harus dipelajari itu apalagi kayak gitu ya. Jadi persiapin diri mulai dari sekarang gitu. Oke, untuk kemampuan umumnya ini banyak. Oke, ada juga tentang rujukan KIA, terus kode etik kedokterannya gimana, pelayanan anestesi, screening, kayak gitu ya. Sedangkan kalau untuk kemampuan khusus, ini bagaimana cara pemeriksaan dan tata laksana penyakit. Oke, terus pelaksanaan KIA itu bagaimana? Baru pelayanan imunisasi, vaksinasi, apalagi pada saat COVID sekarang itu ya. Terus pelayanan gizi, penyuluhan kesehatan, verifikasi data kesehatannya dalam pengamatan epidemiologi ya penyakit gitu. Terus nih ada juga nih untuk surat keterangan medis, konsultasi dan juga rujukan. Oke, jadi teman-teman semuanya yang untuk ambil jabatan kedokteran, apalagi dokter ahli pertama, pelajari dari Permenpan RB yang ini ya. Oke, lanjut lagi untuk jabatan ini untuk dokter spesialis. Jadi dokter spesialis yaitu dari Permenpan RB nomor 139 garing Cap garing MPAN garing 11 garing 2003. Kayaknya ini hampir sama ya untuk yang dokter yang tadi. Jadi cek lagi, pelajari lagi apa yang berhubungan tentang kedokteran gitu. Misalnya ke spesialis apa gitu ya. Lanjut lagi untuk ini untuk dokter gigi. Kalau untuk dokter gigi, jadi Permenpan yang mengaturnya itu atau yang membahas tentang semuanya itu yaitu dari nomor 141 garing Cap garing MPAN garing 11 tahun 2003 gitu. Ini ada juga kemampuan umum dan kemampuan khususnya. Kalau untuk kemampuan umumnya, teman-teman pelajari nih tentang praktek di bidang kedokteran gigi itu sesuai dengan etikanya gimana, disiplin kedokterannya gimana, dan juga hukumnya yang berlaku. Jadi hukum apa yang mendasari semuanya, atau nanti ada Perpres, ada peraturan pemerintah, ada Permenpannya juga. Itu juga teman-teman semuanya pelajari kecuali selain Permenpan yang ini ya. Jadi yang lainnya juga dipelajari. Terus ini juga tentang kesehatan gigi mulut nih, gigi mulut masyarakat, bagaimana cara penanggulangannya gitu ya. Terus keselamatan pasien, sistem pembiayaannya gitu. Sedangkan kalau untuk kemampuan khususnya, teman-teman pelajari tentang kuratif dan rehabilitatif, promotif dan preventifnya bagaimana kayak gitu. Itu untuk dokter gigi ya. Selanjutnya nih, untuk dokter gigi yang spesialis. Ini kayaknya hampir sama ya dengan yang dokter gigi yang tadi yang terampil. Jadi sama pelajari dengan Permenpan RB nomor 141 garing Cap garing MPAN garing 11 garing 2003. Gitu ya. Lanjut lagi. Ini juga untuk kedokteran, tapi ini untuk dokter hewan. Kalau untuk dokter hewan, ini Permenpan yang mengaturnya yaitu Permenpan RB nomor 17 tahun 2018. Ini nggak ada umum sama khususnya, jadi dia udah melingkupi semuanya. Ini tentang advokasi kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewan itu bagaimana. Di sini udah lengkap ya, dikasih tahu undang-undangnya apa aja kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya tinggal pelajari, buka lagi yang ini, cari lagi tentang undang-undang ini, pelajarin selain Permenpan RB yang tadi ya. Dan juga ini ada HPHK dan keamanan hayati hewan itu gimana caranya. Misalnya kayak analisis risikonya, pengawasan keamanan, terus tindakan karantina hewan itu bagaimana cara yang tepatnya kayak gitu. Lanjut lagi ini untuk dokter pendidik klinis. Ahli pertama. Ini diatur oleh Permenpan RB nomor per garing 17 MPAN garing 9 tahun 2008. Ini dibagi menjadi kemampuan umum dan kemampuan khusus ya. Kalau untuk kemampuan umumnya, ini lebih umum banyak ya. Jadi harus pelajari tentang pelayanan kedokteran, pelayanan spesialistik, pelayanan pendidikan, dan pengabdian masyarakatnya. Karena kan ini berhubungan dengan pendidik kayak gitu. Terus kalau kemampuan khususnya, pelajari tentang pelayanan medik spesialisnya gimana, pelayanan kedokteran forensik, pelayanan kesehatan lainnya gitu. Terus pendidikan dokter, penguji pada ujian akhir, penilaian, karena kan ini sebagai pendidik berarti juga harus mempelajari bagaimana penilaian bahan ajar dan kurikulumnya juga.
kayak gitu ya. Oke, terus selanjutnya ini untuk dosen nih. Kalau untuk dosen ini banyak ya, dan ini sangat membantu banget nih kalau yang ambil jabatan dosen karena ini sangat spesifik. Jadi ujiannya itu dibagi-bagi itu. Jadi dipelajari dari Permenpan RB nomor 17 tahun 2013, Jo nomor 46 tahun 2013-nya. Oke. Jadi kalau untuk dosen itu dia dibagi dalam subtesnya ya, ada subtesnya masing-masing. Di sini diketahui nih, kalau untuk subtes etika dan tridharma perguruan tinggi, yang dipelajari apa aja, kayak gitu. Jadi ada kode etik dalam pengajaran, dalam penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pokoknya tridharma perguruan tinggi gitu. Terus aturan akademiknya, prinsip pembelajaran gimana, penguasaan IT, terus penilaian hasil belajar, dan juga metodologi penelitian ya, karena kan orang dosen pasti bisa gitu ya. Lalu pengetahuan umum penelitian, publikasi penelitiannya, diseminasi, nih kemitraan masyarakat, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan desa mitra juga gitu. Nah, ini juga ada diketahui nih kisi-kisinya untuk subtes bahasa Inggrisnya. Jadi sangat-sangat membantu gitu. Jadi kisi-kisinya itu lumayan detail ya, lebih detail daripada yang lain. Jadi yang di sini itu ada dampak terhadap pembaca yang diinginkan penulis berdasarkan analisis fakta-fakta yang disebutkan dalam berita. Jadi terus yang kedua ada sikap pandangan penulis dalam teks berita, fakta beserta sumber informasi yang digunakan penulis untuk meyakinkan pembaca. Jadi ini nanti lebih banyak yaitu kepada readingnya. Jadi teman-teman belajar lagi bagaimana cara cepat belajar reading, bagaimana cara cepat menjawabnya, kayak gitu ya. Itu untuk subtes bahasa Inggrisnya. Terus nih, ini juga ada untuk masih bahasa Inggrisnya, yaitu parafrase kalimat efektif yang maknanya sesuai dengan kalimat dalam teks berita gitu. Jadi ini kayaknya banyak berita. Jadi teman-teman yang untuk dosen itu sering ya baca-baca berita sekarang yang berhubungan tentang kedosenan, mungkin peraturan terbaru tentang perguruan tinggi kayak gitu. Atau ada lagi nih peraturan yang merdeka Merdeka Belajar kayak gitu. Terus apalagi ada peraturan terbaru ya, yaitu yang peraturan 31 tahun 2021 ya, tentang itu penanggulangan tindak kekerasan dalam perguruan tinggi kayak gitu. Terus ini ada subtes penalaran dan pemecahan masalah. Oke, di sini juga diketahui juga ya. Jadi ini untuk penalaran. Jadi kalau untuk itu ada subtes penalaran juga, ada critical thinking, kreatif, analytical, dan strategic thinkingnya. Jadi dipelajari yang itu. Nah, di sini juga diketahui nih, ini untuk subtes dimensi psikologinya juga diketahui, yaitu teman-teman belajar tentang integritas, keunggulan personal, keunggulan sebagai pembelajar bagaimana, penggerak perubahan, dan kompetensi sosial itu juga gimana, gitu ya. Jadi ini sangat-sangat detail, teman-teman semuanya bisa belajar lebih banyak menguasainya. Jadi persiapkan diri dari sekarang, gitu ya. Sambil nunggu nih pengumuman dari Kemendikbudnya kapan keluarnya, gitu. Oke, lanjut lagi untuk guru nih. Sedangkan kisi-kisi untuk guru alih pertama itu diatur oleh Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Oke. Jadi kompetensi guru yang diuji di sini, nah ini biasa kalau guru itu dia kompetensi pedagogik ya, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kalau guru sih pasti udah tahu ini ya. Jadi pelajari lagi kompetensi pedagoginya, yaitu seperti pemahaman terhadap peserta didik, perancangan atau RPP-nya, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik, oke, itu untuk pedagogiknya. Sedangkan kalau untuk profesional, ini berarti penguasaan terhadap materi. Jadi teman-teman, misalnya sebagai guru fisika, guru biologi, guru IPA, kayak gitu, guru kimia, guru matematika. Jadi materi pelajarannya itu benar-benar dikuasai, ya kan? Jadi bagaimana kurikulumnya di sekolah. Tadi tentang keilmuannya, kayak gitu ya untuk guru nih. Dan jangan lupa ya, pelajari tentang Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Oke, selanjutnya nih, ini untuk pamong belajar. Kalau pamong belajar
itu diatur oleh Permenpan RB nomor 15 tahun 2010. Di sini juga ada kompetensi umum dan kompetensi khususnya. Oke, ini pamong belajar juga lumayan ya, itunya kisi-kisinya banyak. Oke, jadi bisa prepare banyak juga nih yang harus dipelajarin gitu. Jadi yang dipelajari itu kompetensi umumnya ada karakteristik kebutuhan perkembangan peserta didik, teori belajar dan prinsipnya, pedagogi itu gimana, strategi kegiatan pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran yang relatif itu gimana, dengan apa? Dengan melalui tindakan reflektif gitu. Sedangkan kalau untuk kompetensi khususnya, ini juga pelajari tentang kebutuhan belajar, sumber belajar, potensi dan permasalahan peserta didik itu bagaimana, ya kan? Terus juga belajar tentang TIK-nya, tentang teknologi informasi komunikasinya juga. Terus konsep prinsip-prinsip, metode dan teknik dalam penelitian. Terus dalam pembelajaran, pengkajian program dan pengembangan modelnya, kayak gitu ya. Jadi jangan lupa belajar tentang Permenpan RB-nya ini. Oke, ini sekarang untuk perawat. Nah, ini untuk perawat terampil ya. Kalau untuk perawat terampil itu diatur oleh Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Oke, ini juga ada kemampuan umum dan kemampuan khususnya. Kalau untuk kemampuan umumnya, oke, teman-teman yang ambil jabatan apa perawat nih, pelajari tentang komunikasi terapeutik, upaya promotif dan edukasi, penggunaan APD bagaimana, kondisi lingkungan yang bersih dan aman, terus perawatan pasien paliatif, pendampingan pasien untuk kebutuhan spiritualnya gimana, dan juga bagaimana pendokumentasian dalam tindakan keperawatan. Oke, itu untuk yang umum. Sedangkan kalau untuk yang khususnya, yaitu pelajari tentang pengkajian keperawatan dasar, terus oksigenasi sederhana dan alat kesehatan yang terpasang di mana. Terus tindakan keperawatan, terus ini EWS-nya yaitu Early Warning System dan monitoring tanda vital itu gimana. Terus risiko cedera pasien, keperawatan spesifik, tanda gejala pasien, terus tindakan terapi, tindakan terapi, lingkungan aman dan pencegahan injury, kompilasi pas operasi dan kompilasi pada luka, kayak gitu ya. Jadi lumayan banyak, jadi lebih membantu. Dan jangan lupa ya, baca Permenpan RB nomor 35 tahun 2019-nya. Oke. Nah, itu tadi untuk yang terampil. Sekarang ini untuk yang perawat juga, tetapi untuk ahli pertama. Oke. Jadi untuk untuk ahli pertama perawatnya itu belajar dari Permenpan RB nomor 35 ya, tahun 2019. Jadi sama yang dipelajarinya kemampuan umum dan kemampuan khususnya ada beda ya. Oke, jadi ini teman-teman pelajari apa aja gitu. Jadi ada kemampuan terapeutik sama seperti yang tadi, jadi kayaknya umumnya dia sama. Tetapi kalau yang khususnya ini yang beda antara perawat terampil sama perawat ahli pertama, kayak gitu ya. Jadi cara case finding gimana, manajemen surveillance haze, terapi aktivitas kelompok gitu ya. Jadi pelajari semuanya yang ini ya. Jadi pelajari dari Permenpan RB-nya. Oke, lanjut untuk ini perekam medis ahli pertama. Jadi kalau untuk perekam medis, pelajari dari Permenpan RB nomor 30 tahun 2013. Oke, jadi ini ada kemampuan umum dan ada kemampuan khususnya juga ya. Kalau kemampuan umumnya, yaitu tentang perencanaan meliputi klasifikasi, identifikasi data, penyusunan pedoman dan rekomendasi, gitu ya. Sedangkan kalau untuk kemampuan khusus, ini teman-teman pelajari ini, yaitu meliputi analisis kode, kategori identifikasi, terus pelaporan dan evaluasinya bagaimana, baru perancangan meliputi identifikasi, pengumpulan data, kategori hasil identifikasi, begitu ya. Jadi kategori struktur data itu bagaimana. Oke. Terus demikian kayaknya udah selesai nih. Jadi untuk ini cuma baru sebagian ya, karena ini banyak banget jabatannya. Nanti kita cicil lagi buatnya. Oke. Jadi teman-teman, ini kisi-kisinya udah ada dan Pan RB-nya juga udah ada. Jadi mulai belajar sekarang karena waktunya itu nggak lama untuk persiapan SKB ini. Oke, ini adalah tahap akhirnya. Oke, rajin dan juga tetap semangat ya. Oke, demikian dulu. Terima kasih.